Selamat sore adik-adik, kita bertemu lagi. Kita akan beribadah pada saat sore hari ini. Semua adik-adik bangkit berdiri, kita mau lipat tangan, tutup mata. Mari kita pujikan. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus. Terima kasih Tuhan. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat sore Bapa. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku bersyukur, ku memuji, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kembali kami datang kepadamu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, tidak mengurangi rasa hormat kami kepadamu untuk selalu datang memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, pimpin acara ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik di rumah tetap semangat. Semua bangkit berdiri, kita mau bersama-sama muji Tuhan. Itulah dosamu. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, wah pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, wah pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggu.
Puji Tuhan, adik-adik tetap berdiri. Kita mau sama-sama kembali memujikan, bertepuk tangan, mengangkat tangan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari masuk, mari masuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari masuk.
Tuhan, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa dapat masuk tumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi guru kami yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya urapan yang daripada Engkau, ya kami anak-anak-Mu yang di rumah dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat sore. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tante Eva bersyukur sekali sore hari ini boleh kembali menyapa adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk diambil Alkitabnya, duduk yang manis. Kita mau dengarkan firman Tuhan saat sore hari. Nah adik-adik, dalam hidup kita ada hal-hal yang dapat dirubah dan juga ada hal-hal yang tidak dapat dirubah. Nah, hal-hal yang dapat dirubah, contohnya apa ayo? Nah, hal-hal yang dapat dirubah, contohnya itu seperti sifat, sifat atau karakter, lalu bakat, dan juga ada kepintaran mungkin, kepintaran bisa dirubah. Nah contohnya, misalnya sifat ya. Sifat itu bisa dirubah kan Tante? Bisa. Nah, sifat itu misalnya misalnya Tante Eva ini misalnya ya, Tante Eva ini orangnya pemarah. Tante Eva pemarah. Tapi Tante Eva bisa merubah sifat pemarah dengan Tante Eva menahan emosi, tidak egois. Nah akhirnya Tante Eva menjadi orang yang ramah. Nah dan juga bakat. Nah, Tante aku ini enggak punya bakat, aku ini orangnya pokoknya sembarang tuh enggak iso, segala sesuatu aku enggak bisa. Nah bakat bisa dirubah adik-adik. Nah dengan kalian misalnya aku enggak bisa main musik, kalian belajar sungguh-sungguh main musik. Nah akhirnya kalian bisa pintar bermain musik. Kepintaran juga begitu. Aku enggak bisa matematika nih, aku enggak pintar kayak dia. Nah, jika kalian belajar sungguh-sungguh menekuni pelajaran matematika, pasti kalian juga nantinya akan pintar matematika. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang tidak bisa dirubah? Nah, hal-hal yang tidak bisa dirubah adalah satu, orang tua. Pemberian Tuhan yang tidak bisa kita rubah adalah orang tua, kemudian saudara-saudara, saudara kandung. Nah, kemudian jenis kelamin. Nah, laki-laki dan perempuan kita tidak bisa merubah ya. Nah, kemudian apalagi mungkin suku bangsa. Nah, kita ini dari suku Jawa, kita tidak bisa tiba-tiba berubah kita jadi suku apa ya, suku Dayak atau suku mana kita tidak bisa merubah ya adik-adik. Nah, demikian juga adik-adik dalam hidup kita, segala sesuatu hal yang kita dapatkan dari Tuhan, ada yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Nah, tapi seringkali adik-adik ada yang anak-anak atau orang-orang yang mereka tidak bersyukur dengan apa yang mereka miliki, dengan apa yang Tuhan sudah kasih ke mereka. Nah, contohnya begini, kita ini lahir di dunia, kita tidak bisa milih, aku mau orang tua yang itu loh, aku mau papa yang itu ganteng kayak Lee Min Ho. Tidak bisa ya adik-adik. Kita tidak bisa nentuhin siapa orang tua kita. Tapi kadang-kadang ada yang begini. Mereka itu tidak senang sama orang tua mereka karena mungkin jengkel aku sama mamaku. Mamaku itu setiap hari marah terus. Aku gini salah, itu salah. Nah akhirnya anak ini jadi tidak taat. Nah mamahnya bilang A, dia lakukan yang B. Nah ada lagi
dia tidak bersyukur karena Tuhan kasih dia jadi anak pertama, dia jadinya marah. Marahnya kenapa? Aku itu loh jadi anak pertama selalu saja suruh ngalah sama mamaku. Adikku juga. Aku tidak maulah punya adik kayak dia. Malu-maluin aja kalau aku ajak pergi sama teman-teman. Nah, begitu ya adik-adik. Banyak sekali hal-hal di luar sana yang mereka ingin sekali merubah apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Nah adik-adik, sore hari ini Tante Eva mau ajak kalian baca Alkitab ya. Kita akan membuka di dalam kitab Kejadian pasal 37. Nah, kitab Kejadian pasal 37, di situ ada kisah tentang Yusuf. Nah, ada kisah tentang Yusuf ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-36. Nah, tapi sore hari ini Tante akan membaca ayat yang ketiga dan keempat. Tugas kalian di rumah adalah membaca pasal 37 ini ya, ayat 1 sampai 36. Nah adik-adik, Tante akan bacakan Kejadian 37 ayat 3 dan 4. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, kisah Yusuf ini adik-adik, Yusuf ini anak dari Yakub ya, anak dari Bapak Yakub. Nah, dia punya ayah, punya ibu, dan dia juga punya 11 saudara. Nah, 11 saudaranya Yusuf ini sangat benci sekali sama Yusuf. Karena apa? Yusuf itu paling disayang sama Pak Yakub. Nah, adik-adik. Nah, Yusuf ini dia juga sama, dia tidak bisa memilih di mana keluarga dia akan dilahirkan atau keluarga siapa yang akan dia tempati, dia tidak bisa memilih. Nah, kalaupun dia bisa memilih, dia pasti memilih ditempatkan di keluarga yang orang tuanya juga sayang, juga kakak-kakaknya juga sayang. Nah, tapi Tuhan menaruh Yusuf di keluarga yang satunya sayang, yang satunya tidak sayang. Atau kakak-kakaknya ini selalu jahat sama Yusuf. Nah, selalu marah-marah sama Yusuf, memaki-maki Yusuf, bahkan sampai menjahati Yusuf. Tapi adik-adik, di satu sisi Yusuf pasti bersyukur. Bersyukur karena punya ayah yang sayang sama dia, yang selalu membelikan dia pakaian yang bagus. Nah, dan juga mencukupi segala kebutuhannya. Tapi di sisi lain dia juga harus menerima kalau kakak-kakaknya itu tidak suka sama dia. Tapi apakah Yusuf ini membalas? Tante mau tanya di sini. Yusuf itu sebenarnya bisa membalas nggak sih perbuatan kakak-kakaknya yang jahatin dia? Oh bisa banget. Mungkin dia bisa membalas kakak-kakaknya dengan dia lapor ke ayahnya, dia lapor ke papanya, "Pak, aku loh dijahati sama kakak-kakakku. Kakak-kakakku itu benci sama aku, tidak suka sama aku." Nah, bisa saja ayahnya bisa marah ke kakak-kakaknya. Tapi apakah Yusuf melakukan itu? Tidak. Nah, Yusuf memilih untuk tetap mengasihi kakak-kakaknya. Nah, bahkan saat Yusuf dijual, kemudian Yusuf hidup di Mesir, dia tetap merindukan kakak-kakaknya. Nah, banyak pilihan di hidup ini ya adik-adik. Di hidup kalian banyak pilihan. Kalian bisa memilih untuk menjadi baik dan menjadi
tidak baik. Banyak sekali pilihan dalam hidup ya adik-adik. Tapi yang Tuhan inginkan sama kalian, yang Tuhan inginkan dari kalian adalah meskipun keadaan tidak memungkinkan untuk kalian menerima, maksudnya kalau keadaan itu menurut kalian itu buruk, keadaan itu yang mengharuskan kalian itu untuk mengeluh, Tuhan inginkan kalian tetap tidak berubah pada posisi tetap mengasihi. Nah, bagaimanapun keadaannya adik-adik, apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita itu baik. Nah, Tuhan menciptakan kita dari kita masih ada di perut mama sampai kita besar, kita lahir, kita besar, Tuhan itu sudah punya rencana. Nah, misalnya gini, oh Eva, nanti Eva ini lahirnya dari ibu ini, dari bapak ini. Nah, nanti dia itu perempuan. Nanti dia itu perempuan, nanti dia itu cuantik gitu ya. Nanti dia itu cuantik, dia itu pinter, nah, misalnya gitu ya. Nah, nanti dia kalau 5 tahun dia akan begini, kalau dia akan begini. Nah, masa depan kita itu sudah dirancangkan oleh Tuhan sejak kita belum dilahirkan. Nah, maka dari itu adik-adik, yuk kita mau sama-sama bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri. Berubah itu boleh enggak Tante? Oh boleh banget berubah. Berubah bukan jadi Iron Man ya. Nah berubah, tapi berubah itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Tuhan ciptakan kita semua baik, jadi kita tidak boleh berubah jadi tidak baik. Kita harus tetap menjadi baik seperti yang Tuhan mau. Nah, di adik sore hari ini Tante Eva akan memberi kalian ayat hafalan di dalam Mazmur 139. Ya, Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Tante akan bacakan ya. Mazmur 139 ayat yang 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah benar adik-adik, firman Tuhan berkata, hari-hari kita sudah dibentuk Tuhan. Semua masa depan kita sudah dibentuk Tuhan. Maka dari itu kita tidak usah susah-susah. Kalau kita ada di dunia, aduh gimana sih kok aku gini, kok aku gitu, aku pengen kayak anak itu, aku pengen kayak dia, aku pengen kayak dia. Itu tidak perlu adik-adik. Yang kita perlu hanyalah kita senantiasa bersyukur dan kita menyadari bahwa kita semua ini istimewa di hadapan Tuhan. Nah, mengakhiri firman Tuhan sore hari ini, ayo semuanya lipat tangan, kita mau berdoa untuk selesainya firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami bahwa setiap kami ini istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakan kami dengan luar biasa dan masa depan kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar boleh menjadi teladan dan boleh kami bagikan kepada teman-teman kami dan kami menjadi terang untuk Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, berkati guru-guru kami yang sudah melayani Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolong kami semua. Terima kasih, kami akhiri ibadah kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Nah, sekian ibadah sore hari ini. Kita jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tetap semangat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.